Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supadil Al-Munawar, NIM 2120603165. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Fatah Palembang, program studi perbankan syariah. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pengantar. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Jadi, perusahaan dagang ini mereka tidak memproduksi barang, tetapi mereka membeli produk dari perusahaan lain, kemudian mereka menjualkan kembali ke konsumen. Berikut ini adalah karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Kedua, membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi, berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa agar kita bisa mengetahui perbedaan di antara keduanya. Pertama, perbedaan pada jurnal. Jika perusahaan jasa hanya ada jurnal umum, perusahaan dagang ada jurnal khusus, di mana jurnal khusus tersebut meliputi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal bank, dan jurnal gabungan atau jurnal umum. Jadi, perusahaan jasa hanya memiliki satu jurnal saja, yaitu jurnal umum. Sedangkan perusahaan dagang memiliki jurnal khusus yang terbagi ke dalam 6 jurnal. Yang kedua, perbedaan pada buku besar. Selain itu, pada buku besar juga ada perbedaan. Buku besar perusahaan dagang lebih detail, di mana akan terbagi ke dalam buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama berisikan perincian transaksi setiap akun-akun, sedangkan buku besar pembantu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang, di mana buku besar pembantu ini akan membantu kita merincikan perincian utang dan piutang setiap customer atau supplier. Perbedaan ketiga, selain itu, karena ini merupakan perusahaan dagang, tentu kita mengenal yang namanya stok atau persediaan. Maka akan ada kartu persediaan dan akan dicatat dengan metode penilaian persediaan, yakni FIFO, LIFO, atau average sesuai kebijakan perusahaan. Di sisi lain, metode penilaian persediaan ini juga membantu kita menghitung HPP atau harga pokok penjualan pada laporan laba rugi pada saat tutup buku. Jadi, dalam melakukan pencatatan ini,
kita juga dihadapkan dengan dua metode, yakni metode periodik dan metode perpetual. Berikut ini tabel metode pencatatan persediaan periodik dan perpetual. Dari tabel ini dapat kita lihat, pada metode periodik, setiap terjadi pembelian dan penjualan, nilai persediaan tidak diperbarui. Nilai persediaan akhir diperoleh dari perhitungan fisik yang dilakukan secara periodik. Sedangkan pada metode perpetual, nilai persediaan selalu diperbarui, sehingga perusahaan bisa mengetahui nilai persediaan dan HPP setiap saat. Berikutnya, saya akan menjelaskan format-format tabel jurnal perusahaan dagang. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan berfungsi dalam pencatatan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagang secara kredit. Jadi, pada format tabel jurnal penjualan, yang pertama itu ada kolom tanggal. Seperti biasa akan diisi oleh tanggal. Yang kedua, kolom nomor faktur. Nah, di jurnal penjualan kita khusus mencatat transaksi penjualan kredit. Di nomor faktur ini harus berurut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa? Supaya memudahkan kita untuk mencari nomor fakturnya ataupun transaksi fakturnya. Jadi, dengan kita membuat dengan berurut, tentu hal-hal yang mengakibatkan kehilangan faktur dan lain-lain tidak akan terjadi. Kolom selanjutnya yaitu keterangan, di mana akan diisi oleh nama customer. Lalu ada kolom referensi, kemudian syarat pembayaran, dan kolom piutang dagang, debit, penjualan, kredit. Yang kedua yaitu jurnal pembelian. Apa itu jurnal pembelian? Jurnal pembelian yakni sebuah buku jurnal dengan fungsinya untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, bisa pembelian barang dagang ataupun selain barang dagang. Terdapat beberapa transaksi yang masuk dalam pencatatan jurnal pembelian, antara lain pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian peralatan, perlengkapan, dan aktiva lain secara kredit. Pada tabel berikut dapat kita lihat, yang pertama ada tanggal, kedua keterangan, 3 referensi, kemudian ada kolom debit yang terdiri dari pembelian, serba-serbi, yang mana di dalamnya dibagi menjadi referensi, akun, dan jumlah. Lalu ada kolom kredit, yang mana untuk mencatat utang dagang. Yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Jurnal penerimaan kas merupakan sebuah buku jurnal yang fungsinya untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang atau uang tunai. Penerimaan atas uang tersebut asalnya dari beberapa sumber. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas adalah penerimaan pendapatan, retur pembelian secara tunai, penerimaan pelunasan piutang, dan penjualan tunai. Dan perlu diketahui, transaksi tersebut hanya dilakukan secara tunai, bukan kredit. Dapat kita lihat pada tabel jurnal penerimaan kas. Yang pertama, ada tanggal, kedua, keterangan, 3 referensi, yang keempat kolom debit yang terdiri dari kas dan pot penjualan. Yang kelima ada kolom kredit yang terdiri dari piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi yang mana ada referensi, akun, dan jumlah. Keempat yaitu jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Jurnal pengeluaran kas ialah buku jurnal khusus dengan fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan biaya pengeluaran atau pembayaran uang tunai. Berbeda dengan jurnal penerimaan kas, transaksi yang dicatat dalam jurnal ini semua yang berkaitan dengan pengeluaran uang secara tunai.
Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain retur penjualan, pembayaran beban-beban, pembelian secara tunai, pengambilan uang tunai secara pribadi atau prive, dan pembayaran atau pelunasan utang dagang. Pada tabel jurnal pengeluaran kas berikut dapat kita lihat. Yang pertama ada tanggal, 2 keterangan, 3 referensi, kemudian kolom debit yang terdiri dari pembelian, utang, referensi, akun, dan jumlah. Lalu kolom kredit yang terdiri dari kas dan potongan pembelian. Yang kelima, jurnal umum. Jurnal umum ialah sebuah buku jurnal yang dipakai dalam pencatatan seluruh transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Maksudnya di sini ialah terdapat beberapa transaksi yang tidak dapat dicatat oleh jurnal khusus, sehingga dibuatlah jurnal umum. Transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus dan hanya bisa dicatat dalam jurnal umum ialah transaksi retur pembelian, ayat jurnal koreksi, ayat jurnal penutup, dan ayat jurnal pembalik. Pada tabel jurnal umum berikut dapat kita lihat. Yang pertama ada tanggal, 2 keterangan, 3 referensi, 4 kolom debit yang terdiri dari pembelian, serba-serbi yang mana memuat referensi, akun, dan jumlah. Yang kelima, kolom kredit yang terdiri dari utang dagang. Itulah tadi format-format tabel jurnal khusus perusahaan dagang. Demikianlah video tentang penjelasan akuntansi perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.